Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Silakan. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan alangkah baiknya berdoa dalam hati, berdoa selesai. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siti Rahmah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Institut IKIP Siliwangi. Bolehkah Ibu tahu nama dari adik-adik semua? Boleh. Coba dari sebelah sini. Nama saya Raina Anggita, kelas 9 dari SMP 1 Cikalongwetan. Nama saya Iva Melani dari kelas 9 SMP 1 Cikalongwetan. Nama saya Muhammad kelas 9 dari SMPN 1 Cikalongwetan. Tujuan diadakannya bimbingan kelompok ini yaitu saya ingin kalian dapat meningkatkan kembali motivasi belajar kalian. Karena di saat pandemi kali ini motivasi belajar kalian itu menurun. Oke, baik, langkah-langkah yang akan kita tempuh selama bimbingan ini, yang pertama saya akan memberikan dulu materi. Setelah itu kalian menonton video pembelajaran yang ada di YouTube. Lalu kita diskusi kelompok. Oke. Sebelumnya kalian tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Siap. Motivasi belajar. Siapa di sini yang tahu arti dari motivasi belajar? Tidak. Motivasi itu berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Jadi dapat diartikan motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan atau menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar supaya tujuan dari kalian belajar itu tercapai. Caranya untuk meningkatkan motivasi belajar apa aja sih? Apakah kalian udah ada yang tahu cara untuk meningkatkan motivasi belajar? Nah, yang pertama ada siswa mulai mengerjakan tugas-tugas tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya secara baik, dikerjakan secara sendiri maupun kelompok. Supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik, maka kalian bisa kerja kelompok supaya kalian lebih mengerti dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, kalian bisa main ke rumah teman, ke kakak kelas maupun ke guru-guru kalian supaya kalian lebih mengerti lagi terhadap pelajaran yang emang gak dimengerti oleh diri sendiri. Yang ketiga, memperbaiki tugas-tugas yang belum benar dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keinginan, kemauan untuk belajar. Oke. Yang keempat yaitu merasa tanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar. Yang kelima, tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi dengan kelompok meskipun guru tidak masuk. Yang keenam, selalu sibuk melakukan apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan sarana yang ada di sekolah. Ini kayak kalian pergi ke perpustakaan, membaca buku, atau kalian belajar dengan kelas yang lain, sharing-sharing kayak gitu. Terus
Yang ketujuh, mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan sesama teman sebaya. Mempunyai interaksi yang harmonis juga dengan guru. Terus berani mengemukakan pendapat di ruang kelas. Jadi nggak diem aja gitu. Jadi jika kalian punya pendapat tentang suatu masalah yang sedang dibahas, coba kalian mengemukakan pendapat kalian. Jangan asal diem aja. Kalian ngerti sama sama teman-teman dan guru kalian bahas, tapi kalian diam. Tapi seharusnya kalian tuh coba adu argumen gitu, coba bertanya untuk meningkatkan semangat belajar lagi. Kan kalau misalnya kalian bertanya terus tahu, oh iya ini tahu saya artinya kayak gini, berarti bakal otomatis termotivasi dong untuk terus belajar, bakal juga dapat nilai yang emang layak gitu untuk kalian gitu. Selain itu juga ada 2 motivasi lagi, yaitu melalui pengembangan bahan pembelajaran, seperti misalnya bahan ajarnya tuh dari misalnya kalian lihat dari buku-buku yang ada gambarnya, nggak hanya teorinya aja, terus bisa dari YouTube juga, terus bisa melalui awal pembelajaran yang baik, kayak misalnya kalian benar-benar perhatian sama apa, maksudnya kalian benar-benar memperhatikan apa saja yang guru bicarakan, apa saja yang teman kalian utarakan, terus kalian tuh benar-benar fokus berada di dalam ruangan yang emang benar-benar fokus lagi belajar gitu, gak fokusnya gak teralihkan. Nanti juga bakal termotivasi, atau kalian bisa jadi termotivasi sama orang-orang yang pintar gitu, ngerti kan, kayak orang-orang yang cerdas gitu. Kalian bisa juga termotivasi dari situ. Siapa di sini yang suka nonton film yang misalnya tentang belajar gitu? Kalian kadang termotivasi nggak buat belajar? Sebenarnya ada satu film yang emang membahas tentang belajar gitu, supaya nantinya kalian bisa termotivasi untuk belajar. Oke, baik, kalau gitu kita tonton dulu video pembelajaran yang ada di YouTube tadi. Boleh. Baik, kita diskusi ya. Kan sebelumnya kalian udah tahu nih cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar dari yang saya tadi bicarakan, terus dari YouTube juga. Nah, biasanya kalian untuk meningkatkan motivasi belajar kalian selalu melakukan apa? Coba dari sini dulu. Mendengarkan musik, terus kalau itu kerja kelompok, berdiskusi sama teman apabila susah belajarnya gitu. Oke, baik, dari sini Diskusi sama teman. Jadi lebih termotivasi jika berdiskusi dengan teman. Mendengar musik
sambil scroll TikTok sambil belajar, diskusi sama teman. Oke, barusan kita selesai berdiskusi. Marilah kita membuat rencana-rencana kedepannya untuk kalian tetap termotivasi untuk belajar. Coba kalian tuliskan kiat-kiat kalian untuk tetap termotivasi dalam belajar. Udah? Oke, baik. Bolehkah saya tahu apa saja yang kalian rencanakan? Dari sini dulu. Bacakan. 1. Mencari suasana yang tepat untuk belajar, diskusi dengan teman, lebih sering belajar untuk pelajaran. Coba bacakan. Belajar sama teman, berdiskusi sama teman, lebih giat belajar, harus sering mengisi soal, bersemangat dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, sering-sering baca buku, jangan membuat waktu belajar karena bermain. Oke. Sering-sering membaca, mencari suasana yang tepat untuk belajar, belajar bareng dengan teman, lebih giat belajar lagi untuk mendapatkan nilai yang besar. Oke, baik. Bimbingan kali ini berakhir. Siapa di sini yang mau mengadakan permainan? Permainan. Mau permainan terlebih dahulu? Oke. Kalau saya bilang kita nyanyi ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Lagi nggak? Satu kali lagi. Tapi semangat ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke. Bimbingan kali ini berakhir. Sebelum berakhir, mari kita review ulang materi yang telah kita bahas tadi. Tadi kita membicarakan apa saja? Tentang arti dari motivasi. Motivasi belajar. Motivasi belajar. Tadi motivasi belajar itu apa? Daya penggerak untuk kita Kita belajar lebih lebih giat lagi untuk mencapai tujuan belajar. Terus kita juga tadi mengetahui cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke, baik. Semoga kalian bisa mempraktekkan hal-hal yang tadi kalian rencanakan untuk kedepannya. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia juga, karena bahagia datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang memimpin doa? Oke, sok silakan. Setelah kegiatan ini berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa singkat. Terima kasih untuk kalian yang mau ikut bimbingan saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa menerapkan yang tadi kalian rencanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.